Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Waliandi di mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 di materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kali ini kita langsung lanjut dari yang part pertama ke part kedua, yaitu kandungan dan manfaat sayuran. Setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Sayuran sangat baik untuk kesehatan tubuh karena kandungan serat yang tinggi serta nutrisi lainnya. Berikut ini kandungan dan manfaat dari beberapa sayuran. Yang pertama, kangkung. Sayur kangkung banyak terdapat di negara tropis dan subtropis. Ada dua varietas sayur kangkung, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Jenis kangkung yang biasanya digunakan adalah kangkung darat karena proses budidayanya lebih mudah, dapat dilakukan di daratan rendah ataupun di daratan tinggi. Sayur kangkung sangat mudah tumbuh di tanah lembab karena media hidupnya di air. Kangkung memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata, serta mengandung beta-karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Selain itu, kangkung mengandung vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Yang kedua, jagung. Jagung mempunyai berbagai khasiat bagi kesehatan kita. Dan jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan tingkat risiko kanker usus besar. Antioksidan yang terkandung di dalamnya bisa membantu merawat kulit agar tetap awet muda. Jagung kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Asam folat atau vitamin B9 yang tinggi pada jagung dapat mencegah anemia, baik untuk wanita hamil karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat lahir. Kandungan karotenoid, vitamin C, dan juga bioflavonoid yang terdapat dalam jagung manis dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Yang ketiga, wortel. Wortel atau Daucus carota seringkali dikatakan sebagai buah karena banyak orang memakannya secara mentah, seperti buah yang dikupas kulitnya, dicuci lalu dimakan. Wortel dengan rasanya yang manis amat disukai anak-anak jika dibuat sayur sop. Wortel bagian akar atau umbi yang dimakan dan umumnya berwarna oranye agak kemerahan ini menandakan wortel kaya akan kandungan beta-karotin atau vitamin A. Zat ini sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Wortel juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi sehingga membuatnya memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Selain itu, wortel juga mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, dan seng, serta serat. Yang keempat, bayam. Bagian bayam yang dikonsumsi adalah daunnya. Bayam memiliki daun lebar dan berwarna hijau cerah. Sayur bayam sangat digemari oleh anak-anak, anak muda, dan orang tua. Menurut hasil penelitian, bayam memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan. Flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker.
Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor. Vitamin K pada bayam juga berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Magnesium dalam bayam membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Vitamin C dengan sifat alkalinitas dalam bayam memberikan manfaat antiinflamasi dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Bayam sangat bermanfaat bagi kecerdasan otak dan menjaga kesehatan mata karena mengandung karotenoid. Selanjutnya, teknik pengolahan pangan. Di sini akan diuraikan secara singkat. Teknik dasar pengolahan pangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah (moist head) dan teknik pengolahan panas kering (dry head cooking). 1. Teknik pengolahan pangan panas basah (moist head). Teknik ini merupakan suatu pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan berikut pematangannya. Yang pertama, teknik merebus atau boiling, suatu cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan diantaranya berupa air, kaldu, dan susu. Yang B, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah atau titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Yang D, teknik menyetup atau menggulai. Teknik ini mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api yang sedang. Penggunaan api sedang dan waktu yang sedikit lama dimaksudkan agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Yang E, teknik mengukus atau steaming. Teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap, baru masukkan bahan makanan pada alat pengukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut, serta nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena bersentuhan langsung dengan air. Yang F, teknik mendidih atau simmering. Teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Yang G, teknik mengetim. Teknik ini teknik yang memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry head cooking. Teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering, sebagai berikut. Yang A, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai macam bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, unggas, serta ikan. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying.
suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya satu kali dibalik. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Yang C, teknik menumis atau sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus krim dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. D. Teknik memanggang atau baking. Teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Yang terakhir, teknik membakar atau grilling. Teknik yang mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pendadar yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Di dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Kegosongan merupakan ciri khas dari makanan yang digrill. Yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Yang A menghaluskan, yang B mencampur, yang C menyaring, yang D tidak dimasak. Selain teknik di atas, ada teknik pengolahan yang lain seperti teknik mengasap, mengetim, dan menyengarai. Perbedaan pada teknik dan cara atau proses pengolahan pangan di Nusantara maupun seluruh dunia mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur, dan estetika yang dianut dan yang memengaruhinya. Baiklah, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya terima kasih, dan akan ada tugas di Google Classroom akan Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.